Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Mbak sudah mau meluangkan waktu untuk saya bisa wawancara terkait dengan menggali pengalaman pribadi Mbak, pernikahan dini dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pertama bisa diceritakan pada usia berapa Anda menikah dan bagaimana kondisinya saat itu? Saat itu saya menikah di usia 16 tahun dan saya masih duduk di bangku sekolah menengah. Dan sebenarnya saya sendiri belum memahami sepenuhnya apa itu arti pernikahan. Saya masih merasa seperti anak-anak. Tapi keadaan yang membuat saya harus mengambil keputusan besar dalam hidup. Apa faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan dini bagi Mbak? Ya, faktor utamanya sih kalau saya ya dari tekanan keluarga, terus juga dari kondisi ekonomi. Terus orang tua itu berpikir bahwa menikah adalah solusi terbaik agar beban keluarga jadi berkurang. Selain itu, pada usia saat itu saya menikah juga belum memiliki keberanian untuk menolak atau menyampaikan pendapat saya sendiri. Ya, seperti itulah Mbak. Bagaimana dampak pernikahan dini terhadap pendidikan? Menurut saya, setelah saya menikah, saya memutuskan untuk berhenti sekolah karena saya harus fokus mengurus rumah tangga. Awalnya saya sedikit merasa sedih karena pendidikan yang terhenti membuat saya tidak punya banyak pilihan. Sampai sekarang, saya masih merasa pendidikan sangat penting dan saya tidak bisa melanjutkan pendidikan tersebut. Perubahan apa yang paling Mbak rasakan setelah menikah di usia muda ini? Perubahan yang paling terasa dalam hidup saya yaitu bisa jadi tanggung jawab yang datang terlalu cepat karena saya juga masih terlalu muda. Saya harus mengurus rumah tangga, menyesuaikan diri dengan pasangan saya, dan menghadapi masalah yang sebenarnya saya pun belum siap untuk menghadapi hal tersebut. Saya merasa masa remaja saya sangat hilang karena adanya pernikahan. Baik, kita lanjut pada pertanyaan yang selanjutnya. Apakah pernikahan dini ini mempengaruhi kondisi mental dan emosional Mbak sendiri? Sangat berpengaruh sekali. Saya sering merasa stres, tertekan karena belum siap secara mental untuk pernikahan ini. Kadang saya merasa bingung harus bercerita ke siapa, emosi saya juga belum bisa stabil sehingga saya sering merasa saya tekanan batin. Bagaimana kondisi ekonomi keluarga setelah menikah? Karena tidak adanya pendidikan, tentu saja kondisi ekonominya cukup sulit. Karena kita sama-sama belum memiliki pekerjaan, penghasilan yang tidak tetap, sementara kebutuhan rumah tangga bisa dibilang sangat banyak. Bagaimana respon dan dukungan dari lingkungan sekitar Mbak? Kalau untuk dari keluarga ada yang mendukung, tetapi ada juga beberapa yang memandang sebelah mata. Beberapa orang menganggap pernikahan dini adalah hal biasa, tapi di sisi lain ada yang memberi penilaian negatif. Hal itu membuat saya harus belajar menjadi lebih kuat secara mental. Menurut Mbak sendiri, apa yang paling penting dan dipersiapkan sebelum menikah, terutama di usia muda? Kalau untuk saya sendiri, yang paling penting itu adalah kesiapan mental. Pendidikan, ekonomi juga sangat penting. Menikah bukan hanya soal cinta, tetapi juga tanggung jawab yang besar yang membutuhkan kedewasaan dan cara berpikir dan bertindak yang matang. Lanjut, apa pesan yang ingin Mbak sampaikan kepada remaja terkait dari pernikahan dini ini? Saya berharap remaja sekarang tidak terburu-buru untuk menikah. Gunakan waktu muda kalian untuk belajar dan mengejar cita-cita kalian. Menikah bisa menunggu, tetapi masa depan tidak bisa diulang. Berdasarkan hasil wawancara, pernikahan dini yang dialami narasumber dapat dipahami sebagai upaya individu dalam memenuhi kebutuhan tertentu sesuai dengan kondisi yang dihadapi.
Dalam teori uses and gratifications, individu dipandang sebagai pihak yang aktif dalam memilih tindakan atau keputusan untuk memenuhi kebutuhan psikologis dan solusinya, seperti rasa aman, dukungan sosial, dan kestabilan hidup. Dalam konteks ini, pernikahan dini dipersepsikan sebagai solusi untuk menanggung tekanan ekonomi dan tuntutan keluarga. Namun, pengalaman narasumber menunjukkan bahwa kebutuhan yang diharapkan melalui pernikahan tersebut tidak sepenuhnya terpenuhi. Narasumber justru menghadapi berbagai tekanan, terutama pada aspek kesiapan mental, pendidikan, dan kondisi ekonomi. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara kebutuhan yang ingin dipenuhi dan kepuasan yang benar-benar diperoleh, yang dalam teori uses and gratifications dikenal sebagai perbedaan antara gratification sought dan gratification obtained. Dengan demikian, pernikahan dini dapat dipahami sebagai pilihan sosial yang diambil untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Tetapi, dalam praktiknya justru menimbulkan persoalan baru yang belum sepenuhnya dapat diatasi. Pernikahan seharusnya menjadi keputusan matang antara dua orang dewasa. Namun di Kabupaten Penajam Pasir Utara, pernikahan sering terjadi di usia yang masih sangat muda. Mengapa banyak remaja di PPU menikah dini? Apakah karena cinta, kehamilan, atau justru tekanan budaya? Hari ini kita akan menelusuri dua penyebab utama, kehamilan di luar nikah dan perjodohan, serta memahami dampaknya bagi masa depan generasi muda. Sepanjang tahun 2024, Pengadilan Agama Penajam Pasir Utara mencatat 27 permohonan dispensasi nikah dan 25 diantaranya dikabulkan. Sebagian besar pengajuan datang dari pasangan remaja di bawah 19 tahun. Alasannya, dua faktor utama, kehamilan di luar nikah dan perjodohan. Menurut laporan media lokal ayokaltim.com, banyak pasangan menikah muda karena sudah terlanjur hamil, sementara sebagian lain karena dijodohkan oleh orang tua. Fenomena ini menjadi alarm sosial, tanda bahwa ada persoalan yang lebih baik dalam dibalik keputusan menikah muda. Faktor pertama dan paling dominan adalah kehamilan di luar menikah. Banyak remaja belum memahami risiko hamil tanpa komitmen. Kurangnya edukasi reproduksi membuat mereka menjadi salah langkah. Masalah ini muncul karena yang pertama, adanya pendidikan seksualitas di sekolah dan di rumah. Yang kedua, komunikasi keluarga yang tertutup soal seks dan tanggung jawab. Dan yang ketiga, tekanan dari teman sebaya untuk terlihat dewasa. Dan yang terakhir, ketika kehamilan terjadi, tekanan sosial membuat keluarga memilih menikahkan anak untuk menutupi aib. Keputusan cepat menikah sering diambil bukan karena kesepian, tetapi karena ada rasa takut pada stigma masyarakat. Akibatnya remaja kehilangan kesempatan belajar dan membangun masa depan. Faktor kedua yang masih sering terjadi di wilayah PPU adalah perjodohan. Dalam budaya tertentu, perjodohan dinilai hal yang wajar, bahkan sebagai kehormatan. Namun, di balik menjaga nama baik keluarga, ada anak remaja yang kehilangan haknya untuk memilih pasangan dan waktu menikahnya. Sebagian orang tua menikahkan anaknya karena takut terlambat, takut anaknya berbuat salah, atau karena janji keuntungan ekonomi. Selain dua faktor di atas, faktor lain yang mempengaruhi pernikahan dini di wilayah Penajam Pasir Utara, pertama, putus sekolah dan rendahnya pendidikan. Kedua, keterbatasan ekonomi keluarga. Ketiga, minimnya ruang aman untuk remaja. Dan yang terakhir, kurangnya pengawasan orang tua. Pernikahan dini membawa dampak serius. Yang pertama, kesehatan reproduksi beresiko. Kehamilan di usia muda rentan komplikasi, anemia, dan kematian ibu dan anak. Yang kedua, putus sekolah dan kemiskinan. Banyak remaja berhenti sekolah setelah menikah, membuat mereka kehilangan peluang karir. Yang ketiga, konflik rumah tangga dan kekerasan. Ketidaksiapan emosional membuat rumah tangga rapuh. Dan terakhir, siklus kemiskinan antar generasi. Anak dari pernikahan dini sering tumbuh dalam kondisi sulit dan beresiko mengulangi pola yang sama. Masalah ini bisa dicegah dengan upaya bersama. Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu: pertama, edukasi seksualitas dan reproduksi di sekolah. Yang kedua, konseling remaja dan parenting untuk orang tua. Yang ketiga, program pemberdayaan ekonomi keluarga. Keempat, peraturan daerah yang menekankan dispensasi nikah dini. Dan terakhir, kampanye budaya baru menikah saat
saat siap, bukan saat terpaksa. Kuncinya adalah komunikasi terbuka, pendidikan, dan dukungan sosial. Pernikahan bukan jadi solusi, tapi tantangan yang harus kita hadapi bersama. Mari dukung generasi muda untuk berani bermimpi, menunda pernikahan dan memilih masa depan yang lebih cerah. Karena setiap anak berhak tumbuh, bukan untuk terburu-buru menjadi dewasa. The club isn't the best place to stalk a lover, so the gym is where I go. That